apakah bangsa Palestina sekarang yang tinggal di Gaza maupun di West Bank, di daerah perbatasan dengan Israel hari ini, apakah mereka adalah bangsa Filistin yang ada di Alkitab, yang diwakili oleh Goliat yang pernah dikalahkan oleh Daud? Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak? Iya, Shalom. Secara singkat jawabannya bukan. Bukan ya? Kita harus membedakan antara bangsa Filistin, ya sebetulnya di dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata Filistim. Im itu bentuk jamak. Filistim. Jadi ada banyak suku-suku yang datang dari luar Israel ya. Kita misalnya bisa melihat rujukan kitab suci. Yeremia pasal 47 ayat 4 misalnya. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Dari Kaftor pulau itu Kaftor. dari Yunani. Oh. Jadi mereka datang itu jauh sebelum bangsa Israel menguasai wilayah itu. Jadi bangsa itu dikenal sebagai bangsa-bangsa yang nomaden tetapi suka merampok. Nah makanya kalau di dalam kitab suci itu seolah-olah Israel menduduki tempat itu, sebetulnya itu pendudukan dalam konteks itu adalah pembersihan terhadap kelompok-kelompok yang tidak membuat penduduk lokal itu aman. Makanya kalau dikatakan Tuhan akan membinasakan, itu bukan berarti Tuhan semena-mena terhadap penduduk lokal, tidak, karena memang justru penduduk lokal itu menjadi tidak aman setelah datangnya orang-orang dari pulau Kaftor tadi yang tidak lain sebetulnya bangsa Yunani kuno itu, dari sekitar Laut Akia. Lalu disebut juga dalam Amos pasal 9 ayat 7. Makanya dalam Septuaginta itu kadang-kadang istilah Filistim itu diterjemahkan orang-orang asing atau bangsa-bangsa. Misalnya kalau kita membaca Amos pasal 9 ayat 7, itu pendatang-pendatang dari luar itu kemudian disebut satu-satu. Misalnya, bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai Israel? Demikianlah firman Tuhan, bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir. Jadi seperti orang Israel dituntun keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor. Jadi dari Kaftor itu artinya memang mereka-mereka yang datang untuk mendiami tempat yang sekarang disebut Eretz Israel, tanah Israel, dan mereka itu diam di tepi-tepi laut, antara lain misalnya Gaza, Askalon, kemudian Asdod, tempat-tempat yang sekarang masih bernama Gaza, masih bernama Askalon misalnya. Dan tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang dihuni oleh penduduk yang datang dari Yunani ini, yang kemudian konflik dengan penduduk lokal. Nah seperti itu. Lalu pada masa Raja Daud misalnya, mereka terwakili ya dari Goliat yang dari suku Gad dan sebagainya itu. Lalu Daud tampil sebagai orang yang membebaskan orang-orang Israel, bahkan penduduk lokal sebelumnya, dari orang-orang asing yang tidak lain disebut sebagai bangsa Kaftor tadi. Jadi clear ya. Clear. Ternyata bangsa Filistin yang di Alkitab Perjanjian Lama itu dari Kaftor, daerah Yunani. Jadi secara postur ya tentunya kulitnya tinggi putih gitu besar, ya. Nah sementara kalau penduduk Palestina hari ini yang ada di Gaza dan juga West Bank itu gimana, Pak? Itu orang Arab. Jadi setelah kedatangan bangsa Arab, maka mereka juga mendiami tempat itu, dan itu memerlukan waktu berabad-abad. Meskipun bangsa Arab itu sudah eksis di situ sebelum zaman Islam, ya, tapi kemudian mereka menyebar dari Syria, karena kalau dalam kitab suci kan keturunan Ismail, orang-orang Arab itu kan dari Sur sampai Asyur. Asyur itu wilayah Assyria atau Irak sekarang ini. Itu dihuni oleh keturunan Ismail. Dan yang disebut sebagai bangsa Arab itu juga tidak tunggal. Karena
kalau menurut catatan sejarawan pada masa sebelum Kristen maupun setelah Kristen, artinya setelah Masehi, itu ada beberapa klasifikasi. Jadi kalau dirujuk dari sumber Alkitab biblical, itu paralel dengan apa yang disebutkan dalam karya, misalnya ya, itu Claudius Ptolemaeus dari Alexandria, seorang geograf yang menulis buku yang berjudul Geographiki Hippigesis. Itu kira-kira tahun 150-an. Yang disebut bangsa Arab itu ada 3. Yang pertama Arabia Nabatean atau Arabia Petra. Itu dikenal sebagai keturunan Ismail kalau di dalam teks kitab suci. Lalu Arabia Deserta itu Arabia padang gurun. Arabia Petra, Arabia Nabatean itu satu. Itu keturunan Nebayot dari putra Ismail. Arabia Deserta itu Arabia padang gurun yang pada abad pertama mungkin belum banyak dihuni oleh bangsa Arab sendiri. Lalu yang berikutnya adalah Arabia Felik. Arabia bahagia itu maksudnya kelompok dari Yaman dan seterusnya yang di dalam kitab suci itu dikaitkan dengan keturunan Hazarmawet. Yang daerah yang disebut Hazarmawet itu sekarang Hadramaut. Lah yang di sebelah utara itu bisa dari keturunan Esau, bangsa Edom. Maka Herodes Agung itu kalau secara ras disebut orang Arab. Karena Antipater bapaknya itu dari keturunan Edom, sementara ibunya dari suku Nebayot. Nebayot itu keturunan Ismail. Dan di dalam kitab Nabi Yesaya, orang-orang Nebayot, orang-orang Kedar itu dikaitkan dengan tempat yang namanya Petra. Misalnya Yesaya pasal 40 ayat 11. Bersorak-soraklah hai penduduk bukit batu. Itu bahasa Ibraninya Sela yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani Petra. Desa-desa yang dihuni suku-suku Kedar. Kedar itu keturunan Ismail. Nah itulah Arab. Setelah zaman Islam, kemudian sejak penaklukan Islam ke wilayah Yerusalem, awalnya dari masa Umar bin Khattab, maka banyak kemudian keluarga-keluarga Arabia Selatan ini tinggal di wilayah Israel. Nah itulah yang nanti kan Yerusalem itu jatuh ke tangan bangsa-bangsa lain. Yang terakhir itu dinasti Utsmani, Ottoman itu kekhalifahan Islam yang terakhir. Namun sebelumnya sebutan Palestina itu adalah sebutan untuk provinsi yang wilayahnya di bawah kekaisaran Turki atau kekhalifahan Turki. Nah, kapan disebut Palestina? Itu kan mesti dilacak sejarahnya. Disebut Palestina itu sejak Kaisar Hadrian. Jadi perang Yahudi kedua itu sempat menang, ya, orang Israel sempat menang, orang Yahudi maksudnya, dan di bawah pimpinan seorang yang bernama Simon Bar Kokhba yang oleh Rabi Akiba diakui sebagai Mesias Israel. Lah itu seolah-olah orang Yahudi membayar kekalahan mereka dengan kemenangan selama 3 tahun, karena orang Yahudi kebanyakan menolak Yesus karena paham Mesiasnya tidak cocok dengan harapan mereka. Yesus ternyata mati. Yesus ternyata tidak membebaskan mereka dari penindasan Roma. Nah, ketika Simon Bar Kokhba menjadi pembebas Roma dan selama 3 tahun dia mendirikan kerajaannya, sudah menerbitkan mata uang yang judulnya itu Pembebasan Yerusalem. Demi pembebasan Yerusalem, Lehorot Yerusalem, lalu ada gambar bait Allah yang mereka mau bangun kembali. Tapi akhirnya tahun 135 Masehi ditumpas oleh Kaisar Hadrian. Dan penumpasan itu ditandai dengan perubahan politik yang sangat drastis. Pertama, nama Israel diganti dengan Syria Palestina. Kenapa diganti Syria Palestina? Itu untuk membuat orang Israel tidak lagi muncul. Karena selama nama Israel itu masih ada, Eret Yisrael, tanah Israel, Medinat Yisrael atau negara Israel, mereka akan terus memberontak. Maka distigmakan itu milik musuhnya. Musuh bebuyutannya di perjanjian lama yang namanya bangsa Filistin tadi. Itu untuk melukai Israel. Dan nama Yerusalem diganti dengan Alia Capitolina,
yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Dan yang ketiga, orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem kecuali hanya setahun sekali untuk memperingati runtuhnya Bait Suci tahun 70 Masehi. Bayangkan, disuruh datang, diperbolehkan datang, tapi hanya untuk mengenang kekalahan. Dilukai betul. Dilukai betul. Akhirnya mereka terserak-serak di seluruh dunia, jatuh ke tangan Romawi, ke tangan Persia, Romawi lagi, terakhir jatuh ke tangan Islam. Lalu Islam terjadi perang salib, pernah menjadi kerajaan Latin, jatuh lagi ke tangan Islam, dan akhirnya dari dinasti-dinasti Islam itu, dari kekhalifahan mulai dari Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah, dan yang terakhir itu Utsmaniyah atau Ottoman, sehingga nama wilayah itu dinamakan Provinsi Palestina. Jadi yang jelas bahwa Palestina modern itu ya provinsinya Turki yang dihuni kebanyakan ya orang Arab, orang-orang yang ada di wilayah itu, berbeda dengan bangsa Filistin yang dikutuk Tuhan dalam Alkitab. Ya.